Ya, dibereskan jajarannya terlebih dahulu. Bapak juga yang di luar masuk dulu, Pak. Ya, karena di dalam masih ada ruang kosong untuk duduk ya. Biar tertib dan biar fokus dan jangan ngantuk. Kalau ngantuk silahkan Bapak Ibu ke jamban dulu, silahkan ke WC dulu dan wudhu, kemudian pindah tempat keluar gerasana. Ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah di malam hari ini meskipun cuaca di luar hujan, namun tidak pernah menyurutkan langkah Bapak Ibu untuk tetap semangat kajian, dan mudah-mudahan semangatnya Bapak Ibu dibalas dengan Allah dengan balasan yang terbaik, yaitu berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan saya selalu mengingatkan Bapak Ibu, hati-hati. Bapak Ibu kesini capek, hujannya pun dilalui, jangan sampai belok niat, karena kehidupan dunia itu hanya sementara. Kita di sini hanya singgah, gak selama-lamanya. Kehidupan kita yang abadi yaitu nanti di akhirat. Di akhirat Allah hanya siapkan dua yang abadi, yaitu surga dan neraka. Nah Bapak Ibu, ini pun bahasan ujungnya adalah neraka. Ini ujungnya neraka. Bagi siapa? Bagi orang yang memutus tali kekerabatan, maka ujungnya adalah laknat. Laknat itu ujungnya adalah neraka, jauh dari kasih sayang Allah. Nah makanya di malam ini temanya keluar jalur dulu Bu, takutnya jenuh ya, tiap malam tiap kajian perkara-perkara terus. Nah kita mix aja, campur ya. Nah sekarang kita akan putus dulu yang kemarin, kita bahasannya baru, yaitu memutus tali silaturahim. Nah sebelumnya Bapak Ibu, kenapa ada kata-kata silaturahim? Silah itu artinya mengumpulkan atau menyambungkan. Selang lagi, silah itu artinya menyambungkan atau menghubungkan atau mengumpulkan. Kalau ada kata-kata menyambungkan, itu berarti pernah putus. Makanya ada kata-kata menyambungkan. Kalau pernah putus, mengapain disambungkan? Rahim itu artinya adalah kasih sayang, nama Allah. Makanya nanti ayah Bu, kenapa ibu, kelamin ibu disebut rahim? Karena tempat menyimpan kasih sayang. Itu Bu, makanya ketika Allah, aku tatkala menciptakan kamu, aku diciptakan satu alat yang diambil dari nama aku, yaitu rahim. Bagus banget Pak. Jadi aku menciptakan ada satu organ di tubuh kamu yang aku ambil dari nama aku, yaitu rahim. Barang siapa yang menjaga rahim itu, aku pun akan menjaganya. Barang siapa yang memutus, maka aku pun putus dengannya. Apa itu? Rahim. Tuh, menyimpan kasih sayang ya Bapak Ibu. Tuh ayat kata-kata silaturahim. Tapi Bapak Ibu nanti ada silaturahim yang salah kaprah. Ada arisan. Untuk mempererat tali silaturahim, arisan. Di jero orang ngagibah. Ngagibah itu. Itu ayat. Itu, aduh geslilanya. Nah Bapak Ibu mohon maaf ya. Ini juga ada yang mengatakan perbedaan antara silaturahim dengan silaturahmi. Ada yang membedakan sampai ke akar kata. Kalau silaturahim itu artinya menyambungkan tali kekerabatan, sementara silaturahmi yaitu menempelkan rasa kenyeri. Matakan ngus bubar silaturahmi suka nyeri sirah biasa mah. Da kanan ieu curhat, no ieu curhat, aduh pusing kan nyeri sirah. Tadi kan silaturahmi. Sementara kalau silaturahim itu ada solusi, yang tadinya nggak ngaji jadi ngaji, yang tadinya beringas jadi lemah lembut, itulah silaturahim. Beda Ibu ya. Nah ini tuh Bu, sering terjadi
di kita itu yang sering terjadi pemaknaan tuh. Yang pertama yaitu mahram muhrim. Itu teh sok salah wae. Mahram itu adalah wanita yang haram dinikah. Muhrim orang yang lagi perjalanan ihram, baik umroh atau haji. Ibu hati-hati, tos ngawas sabada kali ka dieu. Ustad ulah cekat-cekat sareng abi sanes muhrim. Heuh, pan teu ini kan itu nage. Harusnya Ustad ulah caket abdinya, Ustad mah sanes mahram, sanes anu haram dinikah, berarti halal nikah, berarti jangan deket-deket karena takutnya jadi minat gitu. Yang kedua yang sering terjadi itulah tadabur tafakur. Tadabur ke Quran, tafakur ke alam. Tapi banyak orang yang selalu menulis statusnya, yuk kita tadabur alam. Padahal alam itu tafakur. Kalau Quran tadabur. Kartos. Nah, ini yang sering terjadi pun adalah silaturahmi, silaturahim gitu. Yang paling benar itu adalah silaturahim. Termasuk Idul Fitri. Idul Fitri itu hari raya kembali makan, bukan kembali ke suci. Kamu kena dia mah. Dan nami abi lain suci. Aya kan kembali kepada kesucian tangke ajad nulis status selamat hari raya Idul Fitri, kembali kepada kesucian diri. Kopi di komen harap naon di komen ngerakeun. Di komen harap ngerakeun. Idul Fitri mah kembali makan, lain kembali kepada kesucian. Fitri itu artinya robek, terbuka. Makanya aya istilah iftar jama'i, buka bareng. Buka bareng teh teu ayeuna kamusna. Bahasa Indonesia nu diarabkeun iftar jama'i, orang Arab ge teu ngartieun. Orang Arab wae teu apaleun iftar jama'i teu apaleun. Eta teh di nu paling nu aya pa orang Arab nu teu apaleun orang ieu teh Arab. Aya halal bihalal. Orang Arab wae kita apaleun Bu. Cek orang Arab naon halal bihalal, halal dengan halal teh naon. Orang Arab wae kita apaleun Bu. Hanya orang Indonesia. Da Indonesia masuk keren, ngomong Inggris leuwih ti Inggris. Orang Indonesia mah ngomong Inggris leuwih ti Inggris, atuh dah ngomong Arab ge leuwih ti Arab ya. Kartos Ibu ini ya, kadang-kadang yang sering keliru di masyarakat. Hati-hati Bapak Ibu ya. Jadi yang sekarang kita akan bahas mah tali silaturahim, bukan tali silaturahmi. Bisa nyeri sirah ujungnya. Ya, pahamnya? Oke, siap. Nah Bapak Ibu, ini saya akan mulai dari pendahuluan. Ibu catat, kajian ini tidak akan tamat. Ini slide-nya dibuat oleh saya 48 slide. Dibarengan ku ngasuh budak peuting. Bakatku budak teu sare-sare nyeun PowerPoint. Nah Bapak Ibu, ini saya buat 48 slide. Jadi kalau satu slide-nya 5 menit, berarti 5 kali 48. Berarti 240 menit. 4 jaman. Siap? Insya Allahnya abi nu teu siap. Nah Bapak Ibu, tos mulai. Ini saya ulang sedikit aja biar nyambung Bapak Ibu. Allah menulis istilah manusia itu dengan 5 istilah. Yang pertama adalah Anas. Ini yang paling banyak diulang oleh Allah sebanyak 240 kali. Yang paling pendek yang sering kita jumpai surat favorit Ibu, surat Anas. Ya pan langsung aya kul a'u dubirobin. Nah sayanya ujungna minal jinnati wanas, diulang-ulang oleh Allah sebanyak 240 kali. Nah ketika Allah menulis manusia dengan nama Anas, itu artinya manusia makhluk sosial yang tidak akan pernah hidup sendirian, tidak akan bisa mandiri, pasti akan memerlukan orang lain. Kita makan satu piring, berapa juta orang yang ikut partisipasi dalam penyediaan makan kita yang satu piring. Ada orang yang menyiapkan piringnya, ada orang yang menyiapkan senoknya. Nah untuk membuat senok ada pabriknya, ada pegawainya. Untuk nasinya ada yang menanamnya, ada yang membuat pestisidanya, ada yang menyediakan sawahnya. Untuk satu piring, belum lauk pauknya, tak bisa hirup sorangan. Namina makhluk sosial.
Atas Bapak Ibu itu Anas. Yang kedua, Allah juga tulis dengan nama insan. Hati-hati. Kalau Allah nulis manusia dengan nama insan, itu artinya makhluk yang mempunyai pola pikir, yang mempunyai akal sehat. Akal sehatnya hilang, maka berubah menjadi seperti hewan. Makanya orang yang kena akal sehatnya, lihat pipis di mana aja, makannya seenaknya, yang halal haram tabrak, kan hilang akal. Kan akalnya sudah tidak berfungsi. Makanya ayat kata-kata kan minum homer. Homer itu kan himar. Himar itu artinya penutup. Jadi ketika meminum itu, maka tertutuplah akal sehatnya. Maka cukuplah kita jangan meminum homer, cukuplah kopi. Karena hidup kita itu pahit, makanya dibutuhkan kopi, butuh inspirasi, bukan halusinasi. Tadi menang di Facebook saya pikir. Jadi kan kopi itu ketika otak butuh inspirasi. Jadi karena hidup kita teh pahit, butuh inspirasi, bukan halusinasi. Ya. Kertasnya, nah Bapak Ibu, jadi cukuplah kalau mau silahkan kopi, silahkan kopi. Karena hidup kita pahit ya. Kertas Bu, butuhnya inspirasi biar cerdas, bukan halusinasi ya. Nah, kalau sudah hilang akal, maka seperti hewan. Nah, termasuk Bapak Ibu, orang yang sudah tidak peduli makanan halal haram itu seperti binatang. Silahkan binatang, kalau mau ke istrinya, mau ke anaknya, silahkan Pak, lihat babi. Babi kan, nu mana we, dia berzina. Hayam, nu mana we. Kucing juga sama gitu. Manusia mah nggak punya pola pikir, oh iya mahram kita, jangan. Makan juga sama, oh iya makan nggak boleh, oh iya boleh. Itu pilih-pilih. Yuk buka Quran ya, kalau nggak percaya. Kalau Bapak merasa diri insan, itu harusnya pilih-pilih makanan. Quran surat 80 Pak, Abasa. Ayatnya 24. Quran surat 80 Abasa. Ayatnya 24. Fal yang duril insanu ila to'amih, tuh maka hendaklah manusia yang mempunyai akal sehat itu tuh ketika makan makanan ke perutnya itu dipilih-pilih. Kita kumaha gabret. Makanya kata Rasulullah, bakal ada satu zaman di mana manusia sudah tidak peduli makanan yang dimakannya entah itu halal ataupun haram. Tapi Bu mohon maaf ya, udahlah tinggalkan yang haram, cukup yang halal. Kenapa Bapak Ibu? Akan berpengaruh kepada fisik kita, berpengaruh kepada ibadah kita, yang nanti ujungnya akan berpengaruh ke anak kita. Jangan menyalahkan kalau anak kita sulit untuk diatur sholat. Bapakna, orang tuana, apakah pernah mengecek, menyortir, seleksi makanan yang akan dimakannya? Itu dalam bahasa Arabnya disebut insan. Tuh nu paling keren mah Abu Bakar, nu paling keren mah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas Bapak Ibu itu teliti bermakanan. Dia pernah minta ke Rasulullah satu amal. Ya Rasulullah, ajarkan kepada aku satu amal yang apabila aku amalkan amal itu dan ketika aku berdoa, doa saya tidak pernah dipending oleh Allah. Ajarkan ya Rasulullah aku amal itu. Maka Rasul menjawab, ya Sa'ad bin Abi Waqqas, periksa makanan yang masuk ke mulutmu, jangan sampai ada barang-barang haram masuk ke tubuhmu, niscaya doa kamu tembus ke langit. Nah Bapak Ibu, jadi makanan yang seenaknya, mohon maaf kalau doanya dipending. Apik Pak, belajar. Saya juga sudah belajar insya Allah. Iya mual, iya mual, iya mual. Udah. Ada yang paling keren banget ayat. Orang yang solehnya tingkatan paling tinggi, dia sudah meninggalkan beberapa perkara yang halal. Tuh, nu halal wae ge geus ditinggalkeun. Mual, iya mah mual. Karena orang yang soleh otaknya itu adalah ibadah. Jadi ketika makan itu untuk ibadah, bukan hanya sekedar kenyang atau bertahan hidup, tapi aya yang lebih murni, yang lebih tinggi derajatnya untuk beribadah. Jadi Bapak teh makan teh untuk ibadah. Lawan iya makan ngaganggu ibadah, dia tinggalkan. Itu ya insan bahasa Arabnya. Insan itu makhluk yang mempunyai akal sehat. Hilang akal sehatnya, terpeduli mana halal mana haram, tabrak we. Itu hilang akal sehatnya. Kemudian yang ketiga, ins. Kalau Allah tulis manusia dengan nama ins, itu artinya manusia yang perasaannya halus.
Makanya selalu bergandeng dengan makhluk halus. Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu cek. Bapak Ibu, kalau Allah menulis kata ins itu pasti akan bergandeng dengan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Ya ma'sarul jinni wal ins. Kemudian ada lagi Bu, walaqad darona li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins, semuanya Pak jin itu. Nah, kenapa Allah selalu sandingkan jin dengan ins? Kalau jin mah makhluk yang zatnya halus, kalau manusia mah perasaannya halus, sensitif. Bapak Ibu silahkan cek jalan-jalan ke hajat, tiba-tiba ada bapak-bapak yang masih jualan tengah malam, kita kadang-kadang suka nangis. Ya Allah, orang lain mah sudah di rumah, orang lain mah sudah ngekepan istrina, nu boga istri. Nyata boga mah guys. Kemudian ya, kemudian batur mah nuju di bumi terus ningali, kemudian terus bercengkrama, iya mah masih kena koloyong. Kadang-kadang orang ningali eta, ya Allah sok hoyong nangis. Ya Allah, ek di peseran da unggal poe meuli eta. Kayak jadi urang numpuk barangna. Tapi ada masih nungkul bisi kasinggung. Ta eta teh perasaan teh sensitif, urang teh reuih hate teh. Ta eta namina teh ins. Itu ya, sensitif ramah tamah. Nah, kemudian yang keempat, Bani Adam. Kalau Allah menyebut Bani Adam, berarti Bapak Ibu sepakat bahwa Bapak turunnya dari Inul, dari Adam. Dari Adam ya. Dari Inul, dari Adam. Dari Nabi Adam. Ya, bukan dari Adam, dari Nabi Adam. Kalau Adam mah pasti akan menurunkan Inul dulu. Dan Inul nanti akan menurunkan kita ya. Itu Bani Adam ya. Itu 7 kali. Salah satunya ada 2 nanti di Al-A'raf minimalnya yang di awal-awal. Kemudian ya Bani Adam tuh ya. Terakhir Allah nulis manusia itu dengan nama Bashar. Kalau Bashar itu makhluk biologis yang artinya makan, minum, tertawa, kemudian tidur, kemudian campur suami istri, itu namanya Bashar. Ya. Makanan nanti Nabi Adam disebut oleh manusia semua nanti di akhirat, wahai Adam abul bashar, engkau bapak manusia tuh ya. Pahamnya? Nah Bapak Ibu, ketika Allah menjelaskan semua istilah manusia, kita ambil satu. Yang mana? Yang pertama, Anas. Anas inilah yang akan interaksi dengan manusia. Bapak nggak bisa hidup sendirian, akan bercengkrama, akan berdialog, akan berkomunikasi. Nah, ketika berkomunikasi itu kadang-kadang ada orang yang salah nerima. Udah salah nerima, akhirnya dia putus bread. Itulah yang disebut dengan memutus silaturahim. Nah, Ibu mohon maaf, Bapak mohon maaf, asal usulnya silaturahim itu bukan untuk ke orang lain, asal usulnya. Silaturahim itu asal usulnya hanya untuk yang satu rahim. Hanya untuk yang satu rahim. Berarti kakak, adik, cuma itu awalnya karena satu rahim. Tapi seiring waktu meluas. Yang satu keimanan, nanti meluas lagi yang beda imannya. Bagaimana tata cara silaturahim kita itu Pak keren. Awalnya mah untuk satu rahim. Misalnya, kenapa Bapak Ibu kita harus menasihi yang satu rahim? Apakah beda? Beda Bapak Ibu. Nanti kalau sudah menikah, kan ketika awal mah sama, didikannya sama dari orang tua, ibunya ibunya juga sama. Namun tatkala menikah itu beda. Bisa. Dia punya istri, dia punya suami. Nah, didikan suami istrinya itu beda-beda. Akhirnya tara ngaji, kemudian tara sholat. Nah, kita tahu ya melihat tuh omeyan tuh lancek, tuh omeyan tuh adi tara sholat didekati supaya kembali lagi kena rel, disebutlah tali silaturahim yang tadinya terputus gara-gara menikah. Itu atuh asal usulnya gitu. Tapi akhirnya melebar. Tuh kasih tahu aya nu belok, tuh kasih tahu aya anu teu ngaji wae. Itu aya mah jadi ke umum, di umumnya pun aya nanti kepada orang yang fasik, ada orang kafir, ada orang muslim, dan ada kerabat terdekat. Paham Ibu? Yang pertama yang mana? Ya keluarga. Itu. Kenapa Bapak Ibu? Karena di Quran tidak ada satupun ayat yang Bapak Ibu disuruh ke surganya sendirian. Nggak ada. Minimalnya bawa pasangan di Al-Quran mah. Lebih dalamnya lagi bawa anak. Lebih luasnya lagi bawa anak cucu. Tuh
Jangan sampai Bapak Ibu masuk ke surga itu sendirian, sedih. Apalagi kalau Bapak mencintai pasangan, ternyata pasangannya tertinggal. Tuh Fir'aun, istrinya ke surga, suaminya enggak. Tuh Nabi Nuh, Nabi Lut, suaminya ke surga, istrinya enggak. Tuh Abu Lahab, dua-duanya ke neraka. Yang harus kita pilih mah Nabi Ibrahim, Luqman, Imran, Rasulullah. Itu dua-duanya semuanya ke surga. Itu. Coba satu aja ke neraka. Saya Bapak Ibu pernah, ini adalah ibu-ibu curhat ke saya. Ustadz, abis sieun maut Ustadz. Udah pasti atau ibu maut mah enggak. Anak saya bermasalah sampai bapakna maut dan ibunya ge ta eta ngomong eta teh maut oge, tapi budakna tetobat-tobat. Dua orang yang dicintainya maut tapi tetobat. Nah Bapak Ibu kumaha sok rasana? Saya bilang ikirah tobatna atuh, lihat papa kamu geus maut, mamah kamu geus maut, ikirah tobatna. Nah Bapak Ibu kata Rasulullah, ini kata Ibnu Abbas bagus, lihat. Ada orang bu nunggus ngebunuh banyak pisan, ngebunuhnya banyak pisan. Dia curhat ke Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, ari Allah teh mengampuni nggak dosa-dosa aku? Ditanya, emang dosanya apa? Saya udah membunuh 99. Apa kata Ibnu Abbasnya? Ibnu, kamu punya nggak orang tua? Tuh jawabannya, kamu punya nggak orang tua? Udah meninggal. Cek Ibnu Abbas, guys atuh gitu mah tobat we sing bener. Dia pulang si ngebunuh itu teh. Maka teman Ibnu Abbas berkata, ya Ibnu Abbas, kenapa Anda menjawab nanya tentang ibuna jeung orang tuana? Bisa jadi ketika dia berbakti ke orang tuana, itu dosa nu gede teh katutup ke pengabdian ke orang tua. Tah orang tuana tos teu aya berbaktina kumaha. Itu Bapak Ibu. Makanya saya seberapa kali bilang ke ibu, berhenti maksiat Pak. Geus eureun maksiat, ulah maksiat wae. Ketika dua ini sudah muncul. Yang pertama, berhenti maksiat ketika orang tua kita sudah meninggal dunia. Eureun Pak. Aya hadisna, amal orang atau perilaku orang-orang yang hidup akan diperlihatkan, bukan nu maot da, ieu sok salah paham. Bukan orang nu maot di kaduniakeun sanes kekeulingan nempuan budak lain kitu. Nah di kita suka salah itu. Justru amal orang yang hidup akan dilihatkan. Da bari lagi moal nulungan. Cuma kieu tah kelakuan anak-anak kalian. Sedih Ibu. Sedih Bapak Ibu sok cili. Ya Allah, kalau Bapak Ibu lagi ngaji ayeuna, mungkin orang tua kita lamun mah bisa ngomong mun kieu, terima kasih ya Allah, ini anugerah buat aku geuning sarolehnya ngalir pahalana kepada orang tua. Kumaha lamun keur mabok, kumaha lamun keur zina, kumaha keur judol beri eleh di judolna teh. Ini Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu. Terus yang kedua, berhenti maksiat lamun geus boga anak. Berhenti Pak maksiat. Anak kita itu akan menjadi plagiator terbaik kepada orang tuanya. Ningali jelas telep. Anak kita Bapak Ibu kupingna kurang peka. Catat Bapak Ibu. Anak kita mah kupingna kurang peka, diomongan isuk bakal kitu deui. Tapi mata mah itu akan merekam dengan utuh. Kakak, kenapa tuh kamu teh pulang tehnya telat wae? Mamah juga suka telat. Kakak atuh cepet atuh ngapalkeun Quran, mama juga ngompak handphone wae. Itu Bapak Ibu, berhenti maksiat ketika sudah punya anak. Kenapa Bapak Ibu umur 40 ngado anak? Ya Allah, berikanlah aku kemampuan kepadaku ketika aku beramal yang akan diikuti oleh anak cucuku. Dan bakal nular ke anak. Makanya Bapak Ibu, terus Bapak Ibu pun tak sedapnya, Bapak Ibu pernah khawatir ketika Bapak Ibu punya anak, terus anaknya teu ngerti agama? Bapak Ibu yang menjadi perhatian khusus pasti anaknya cuma naon, lemah fisik atau lemah ekonomi, tapi nggak pernah dibahas lemah agama atau lemah ilmu. Lemah Bapak Ibu, lemah ekonomi itu Allah telah jamin di Qurannya jelas Pak, dan Allah kasih langsung solusi loh Pak. Hendaklah orang-orang takut ketika meninggalkan di belakang mereka generasi-generasi lemah. Minimal 4 pengertian lemah di sana. Lemah ilmu, lemah agama, lemah fisik, lemah ekonomi. Tapi kebanyakan manusia fokusnya yang di ujung, lemah ekonomi, tapi lemah agamanya bodoh amat.
Dan ternyata kata Quran langsung kasih solusi supaya kalian tidak was-was, supaya kalian itu tidak takut akan terjadi apa-apa. Nomor pertama non, maka kamu bertakwalah kepada Allah. Da bapak nah heula atuh. Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah kepada anakmu perkataan yang benar. Ulah nggak bohong wae, ajarkeun nu bener kenapa? Langsung kasih solusi. Jadi ibu kalau pengen anaknya soleh, ulah nuntut wae anak soleh. Kata Quran lagi, kitanya bertakwa ke Allah. Keren Qurannya, mau naon, mau ngerti. Sok buka Qur'ana. Nah iya kan ayatnya bab silaturahim ya teh. Quran surat 4 ayatnya ke-9. Quran surat 4 ayatnya 9. Dan hendaklah orang-orang itu merasa takut terhadap yang ditinggalkannya itu lemah. Maka solusinya dari Allah. Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah kepada mereka dengan perkataan kaulan sadida, perkataan yang benar. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan keturunan yang berkualitas, keturunan yang soleh, jangan lupa posisikan kita dulu menjadi orang yang soleh. Kenapa Bapak Ibu? Karena pada hakikatnya Bapak Ibu juga seorang anak di mata orang tuanya. Jadi Bapak Ibu kalau pengen anaknya soleh, pantaskan dulu, posisikan dulu kitanya menjadi soleh, karena kita pun pada hakikatnya adalah anak dari orang tua kita. Orang mah ngejaz atau ngepush wae ke anak cina soleh, tapi kitanya nggak mau berusaha untuk menjadi orang soleh. Bapak Ibu silahkan cek nanti kapan-kapan buka biografinya Imam Al-Bukhari. Ternyata ibunya, bapaknya juga penghafal Quran. Dan ibunya gak pernah memberikan makanan haram ke Imam Bukhari. Imam Bukhari itu di umur 5 tahun buta matanya. Buta apa matanya? Namun ibunya senantiasa mengajari. Terus kia Imam Bukhari pada umur 5 tahunan itu Quran sudah ketalar. Dan dia waktu ke gurunya memberikan hafalan, kata gurunya, Bukhari kamu sudah hafal ya, udah kamu di sini aja. Dia pulang saking atohna Bu. Maka dia berkata ke ibunya, Mama aku nggak mau belajar Quran lagi, udah hafal, aku pengen belajar hadis. Kata ibunya, jangan dulu nak, baca Quran aja dulu. Enggak mah aku udah hafal. Saking kuatnya pengen menghafal hadis, maka dia nangis. Pas nangis dia tidur, maka ketiduran, ibunya pun ketiduran. Maka pas buka matanya, ternyata oleh Allah diizinkan mata Imam Bukhari sembuh total. Udah sembuh total, maka berkata ke mamahna, Mama, kok mama begitu cantik bangetnya? Mamahna mah nutupan. Iya, nah kamu melihat dengan mata batin. Enggak mama, aku bisa melihat mama. Mama pakai baju itu. Mamahna kaget. Nah bisa meningali. Tadi sana we janji, ya Allah aku janji, aku akan memberikan kepada anakku yang terbaik. Sampai ibunya enggak pernah memberikan barang-barang haram ke Abu Bukhari. Makanya Allah mungkin ya, Allah mengutus satu orang itu, bukan mengutus satunya, Allah menciptakan satu orang itu untuk menjadi penghafal hadis yang akan bermanfaat buat manusia yang pada hari ini menghafal kitab hadis Imam Bukhari. Nanti kita kapan-kapan ke sana, Airsan yang akan memberikannya dalam bentuk brosur. Ya duitnya mati ibu, Airsan memberikan bentuk brosur aja ya. Kita nanti ke Uzbekistan, ya ke Uzbekistan. Bapak Ibu nanti di Uzbekistan itu ada orang-orang penghafal Quran tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Aya nu kitu, anu lompangan. Bismillah. Belajar Qur'annya aja anu gitu. Jadi khusus aya satu kampung para penghafal Quran. Sedih Bu kalau lihatnya. Kali itu insyaallah mun aya duitna. Pan teu boga duitna ayeuna mah yang ngumpulkan we heula ya. Ya, sip nanti. Tuh, lanjutin Pak ya. Yuk mulai. Nah, Bapak Ibu ini. Tuh. Silah itu artinya mengumpulkan atau tapi menggabungkan. Berarti kan gitu. Tuh. Berarti pernah naon? Pernah putus. Silaturahim itu ar-rahim itu artinya rahim wanita. Tempat naon Bu? Tempat lahir beta. Mohon kan di sana tempat lahir beta. Apa itu? Rahim. Ya. Nah, tuh dan istilah rohim digunakan untuk menyebutkan karib kerabat, ya.
Kali berobat. Kenapa Bu? Kan dekat. Makanya Bapak Ibu saya ulang sedikit aja. Ini kalau kenapa? Kalau ada anak yang lahir itu suka nangis. Ini kan ada tilu penelitian. Kalau secara medis, kenapa anak yang dilahirkan itu suka nangis? Itu normal jantungnya. Makanya kalau nggak nangis, nah Bapak Ibu ini juga sama. Bapak Ibu pas anak saya lahir itu istri saya berkata, mudah-mudahan si adeknya nangisnya pas diangkat ku dokter kalau jejeritan kita teh Bu atoh udah makan ruas teh budak cerik teh iya mah atoh obati normal jantungnya tuh. Itu kata medis. Kata psikolog mah ketika anak kita borojo lahir itu sekarang sudah jauh dari tempat penyimpanan rahim, jadi ketakutan budak itu teh jauh dari kasih sayang ibunya maka nangis. Karena dulu mah dia simpenna di eyong-eyong, disayang-sayang. Sekarang jauh, makanya dia nangis. Takut gak disayang lagi sama orang tuanya. Disebutlah dengan rahim. Yang ketiga, kata peneliti Indonesia. Kenapa anak pas dilahirkan nangis? Boga hutang, teh teman kati rumah ya. Karena hutang Indonesia tuh, karena orang Indonesia, karena orang Indonesia teh pas borjo lahir teh geus boga hutang diperkirakan 40 juta. Jadi ruas budak teh naon ieu hutang badah gitu. Jadi dia nangis ya. Eta mah heureuy ya, tapi dah benernya. Nah, benernya enggak apa-apa. Nah, Bapak Ibu terus. Bapak Ibu, ini ada yang bagus loh dari tafsir. Dari tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman Rahim kan. Kalau dulu mah Bapak Ibu dulu imam waktu kecil Bismillahi kalawan nyebat aja gitu nya. Nah, kalau di kampung-kampungnya Bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah Ar-Rahmani anu maparina nikmat alit gitu teh Ar-Rahimi anu maparina nikmat ageng. Itu teh Pak lamun kurang dilenyepan mah bener. Meskipun Ar-Rahman itu teh gede Pak cek pandangan manusia mah, tapi di pandangan Allah mah kecil. Allah memberikan karunia teh Pak ka dunia teh sadayana. Ar-Rahman namina. Tapi Ar-Rahim hanya diberikan kepada orang beriman di surga. Tuh, lihat, cek orang mah Ar-Rahim teh leuwih leutiknya. Karena hanya untuk orang beriman kan. Tapi cek Allah mah henteu, itu karunia terbesar surga mah. Sementara dunia meskipun juga nu gede, kecil di mata Allah Ar-Rahman. Itu itu tafsir pertama. Tafsir yang kedua, Ibu, Ar-Rahman itu biasanya itu ditujukannya ke bapak. Ar-Rahim ke ibu, karena ibu yang punya rahim. Nah, kita ambil contoh. Bapak Ibu, kalau anak kita ini mah sapatuna sobek. Sapatuna sobek. Saha nu hoyong pangmelikeun sapatu nu alus? Bapana mamahna anu ingin memberikan yang terbaik ke anak. Bapana mamahna? Bapana nu hayang nu terbaik mah. Bu, nah budak sapatuna sobek meuli naik ke Jordan. Pan air rumus, air susu dibalas dengan air Jordan kan itu. Ya karena air rumus kan ya air susu dibalas dengan air Jordan. Baita apal naon air Jordan nih. Sepatu Nike Air-nya. Padahal air rumus kan air susu dibalas dengan air Jordan. Bapak Ibu, kan ketika meuli sepatu cek mamahna kumaha? Bu, pangmelikeun ieu budak sepatu nu alus Nike Jordan. 4,5 juta Pak. Bae halus aya atuh rugi atuh lebar tah nu ngomong lebar mah inungna berarti nu pelit saha geus beres bapak nama teu pangmelikeun ya atuh ya lebar suku lagi ngabadagan suka naik bae tuh bapak mah ingin memberikan yang terbaik pangmelikeun nu alus ibuna nu pelit ulah keur mamah we. Dan orang pertama yang melakukan investasi bodong adalah ibunya. Budak menang duit pamerean ti dulu-duluna dina Idul Fitri simpennya di mamahnya. Anu kitu teh simpen di mamah meh aman. Nepi ka gede mamah duit abi mana leungit kabeh. Eta teh investasi bodong gitu teh. Anu kitu teh saha? Investasi bodongnya, tapi budak teh dendam kan tanya amannya aman meten naonnya. Nah dangke dibalas ku budakna pas kuliah Uniko. Nah ya Bapak Ibu tah ayeuna Pak lihat bapak mah tah berean, tapi mohon maaf itu ketika kita berbicara terbaik, tapi berbicara kasih sayang ibuna mah tos bapak nyerah ieu tos bener Pak. Mungkin ibu nganggapna bapak nang
Lah istri urang mah kurang ajar ka budak mah teu nyaeun. Nih kita ambil contoh, aya budak di pesantrenkeun ditengok ku bapak jeung mamahna, saha nu mung balik geus beres, ibuna nu balik mah ketemu aya jam besuknya ka pesantren jam besuk teh betah indungna mah cerik aku naon jadi kieu nah jadi begang kieu dapan adaptasi budak hese mam di barak mah tuh di itu mama nah jadi budug kan wah cerik luar biasa cerikin baik ibu saya bapak ibu ketika saya kuliah pas pertama kali itu botak ya teh bu mama bikin jadi kius jadi botak mama da ieu kumaha ieu leungeun jiga abri bae teh nanaon nangis ibu saya pas kieu anu geus sama ibu pas kieu nah budak urang jadi kieu aya atuh abi teu rido aya kieu cek suamina teh sing rido iekeun bae teh nanaon terus saya kieu tet waktu masuk uyuh bentar hayang nempo leumpangna pan kitu tiba lagi leumpang nama atuh henteu bae hayang nempo heula leumpangna ditempokeun hayu burukeun isukan deui ka dieu moal pengen hayang nempo belok heula benernya hayang nempo belok mamagat mah geus kieu lila ibu mah henteu kela hayang nempo heula gitu terus budak curik wah cerik ieu mah cabi ibu abi moal ka batur kabi ayeuna mah tuh nangis abi wah eyong cerik terus mamah nama sini mama peluk tep ditempelkeun kana dadana lihat budakku ngadeg-deg tiris lihat it peluk oleh ibuna maka temperatur dada ibu naik menghangat maka budak merasa betah dina dekapan ibunya keren nggak pernah didapati ku bapak hanya ibunya dapat mama tiris buat sini mama peluk tuh dada ibu temperaturnya naik menjadi menghangat maka budak teh ya lo nyaman budaknya panas bisa nyebret sini mama peluk maka temperatur dada ibu turun dingin makanya budak panas bisa nyebret ditangkap ku ibu mendingin tuh tinggali kasih sayang ibu mama minta duit ke bapak mana ya teman tuh benar kan itu makanya ibu itu tempat menyimpan kasih sayang becaan nih udah so mama minta duit ke bapak mana anu gitu tuh sah anu boga duit saha yang geus beres nu boga duit mah bapak na matakna tuh ke bapak geus bapak mah pelit heup sakal jalur budak teu kenging curhat masalah kejelekan orang tuana teu kenging contoh budak ya mamahna teh kurang ajar terus dia curhat ke bapakna mama papa si mama kieu enggak boleh bu maka ayah yang baik tutup enggak gitu lebih parah gitu papa si mama masa kieu mah baru lihat itu papa mah geus 20 tahun apal nage papa mah pedah we kajebak ieu teh kaduhung budak curhat ka indungan mama si papa aing lieur kieu mah karaksa kitu mama mah 30 tahun dipika beak awak tingali matak teh kenging heup tutup gas mama si ayah kieu enggak ayah kamu mah hebat ambil yang terbaiknya jangan dibuat dendam geus papa kamu mah ayah yang terbaik nah mama papa si mama kieu keun bae bab ieu mah tapi ngurus kamu mah bisa antah nepi ka jadi kitu aya mah sip naon pak rasanya mah langsung nah bapak ibu tuh tinggal Imam An-Nawawi dia berkata cenah bapak ibu naon atuh nu dimaksud dengan silaturahim teh tuh berbuat baik kepada karib kerabat sesuai dengan keadaan orang yang hendak menghubungkan dan keadaan orang yang hendak dihubungkan contohna naon nya ari mungeun di deketan mah ulah maksa aya jalmi hayang ngadeketan dah hayang didamaikeun si itu nak mungeun nya ulah maksa atuh geus mungeun mah iya makan nya itu hayangeun urang hayangeun sambungkeun gitu atuh tuh awalnya ibu berbuat baik tapi di kita kebanyakannya mercusuar apa mercusuar teh bu tuh ke orang lain mah menerangi tapi sekeliling mah poek gelap gulita Indonesia pernah kan tahun 50-annya politik mercusuar terkenal ke dunia walah Indonesia terkenal tapi di dalamnya wah kacau balau itu pernah kita melakukan politik mercusuar jadi menerangi orang lain tapi di sekitarnya amruk ya sami
Orang kan kebatur terkenal kieu 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 kieu, tapi dulu sedekat kita mah malah diantepkeun wae. Ini tuh ya. Nah, Bapak Ibu terkadang bisa berupa kebaikan dalam hal harta, bisa kebaikan berbentuk bantuan tenaga, terkadang dengan mengunjunginya dan memberikan salam serta yang lainnya atau menasehatinya. Abi manaros ka Ibu. Anu disebut bager teh nganasehatan wae atau mere duit? Cek abi ge da otak ieu mah geus duit tibah lagi. Bapak lamun anu disebut dulur bager teh mere duit atau mere nasehat? Ya, bener kan Bu? Ibu, Bapak bener? Bapak bisa jadi nasihat mah memperbaiki diri, bisa jadi ke surga. Duit mah enjing pageto beak. Da anger we butuh nage. Ya, karena orang mah nganggap bager kadulur teh nu mere duit. Ya, orang contohan deui. Bapak Ibu aya budak ngurus orang tuana, ngurus. Ka dokter kumanehna, ka ieu kumanehna. Paham Bu? Stos. Suatu saat aya budak nu di luar kota datang mere 3 juta. Duh, budak abdi nu luar kota mah nya bager-bager teuing mere duit, kasinggung loh Bu nu di imah. Cek nu imah kumaha? Urang nu geus beak sagala nu nganteur-nganteurna. Ngan ku Bapak Ibu teh teu karasa. Tah Bapak Ibu ge kitu ka Allah teh, Allah na bager teuing jadi teu karasa. Bapak Ibu mah bakal nganggap bager teh kanu serangan pajar. Duh, si Bapak eta bagernya amplopna gede 200. 5 tahunan eta teh Pak. Sementara ieu unggal poe merean ngurus ka dokter dianter. Eta teh diduitkeun mah pang mahalna, tapi akan menganggap eueuh nanaonan ieu mah tuh anu di luar kota nu bager mah. Bedah ngabrek gebrok gitu. Nah, iya salah kaprah nate Bu. Lanjutnya tinggalin handapna. Tuh Ibnu Asir dia berkata, banyak hadis yang menyebutkan tentang silaturahim. Tuh silaturahim itu istilah untuk perbuatan baik kepada karib kerabat yang memiliki hubungan nasab. Tuh asal usulna. Nu keterkaitan dengan nasab atau kerabat karena hubungan pernikahan serta berlemah lembut kasih sayang kepada mereka, memperhatikan keadaan mereka. Demikian juga ada mereka menjauh dari kita atau suka mengganggu meskipun jelema anu nu dikurang ini bageran teh dikasebeleun. Nah Bapak Ibu, tadi saya di siang nerangin Bu, banyak orang yang ingin menjadi soleh tapi sedikit sekali orang yang ingin menjadi muslih. Apa soleh itu? Soleh itu baik, tapi kalau muslih memperbaiki. Ini soal Bapak Ibu, Allah mencintai memperbaiki. Ini banyak orang yang ingin menjadi orang soleh tapi nggak mau menjadi muslih. Kenapa? Karena orang soleh mah pasti dipuji, orang muslih mah dicemooh dan ditentang, malah ada ancaman jiwa. Orang ambil contoh, Bapak Ibu ngong adan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian Bapak Ibu wudu. Di tengah perjalanan ada orang yang lihat, si eta meni soleh-soleh teuingnya, moal aya anu nganggap meni so sucinya moal. Terus ka ibu kieu, damang Bu, damang Pak, soleh teu? Soleh kan? Oke, nu kadua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia wudu. Di tengah perjalanan aya nu gapleh, Pak eureun, yuk urang ke masjid lah. Beda rasana mah urang we, tuh beda. Dan kebanyakan orang-orang nggak mau yang level ini, kebanyakan yang pengen yang aman. Bodoh amat, cek Sunda mah napsi-napsi sina masing-masing we. Padahal nggak gitu. Ajak, Pak yuk orang ke masjid daripada kimah lebar 27 dapat ampunan, dapat angkat derajat, piraku teu kabita heup gawe cek Quran. Namun itu ngajawab mung ya enggak tuh Pak. Nah, suatu saat aya deui cek Quran mah kieu, Pak yah Bapak balik ke mana? Balik ke masjid. Cek nu gapleh ya, atuh gapleh heula mangga Pak. Itu cek Quran loh ini.
Hade bisa salah paham nah kurang bisa aya gapleh lain maksud teh. Ieu mah ceritana kieu aya jalmi ngoadan aya nu gapleh terus pas lempang cek nu gapleh teh kieu aka dieu heula atuh nyimpang. Orang yang ibadur rahman tuh berkata henteu Pak mangga abi bade ke masjid nganapuntennya abi moal gaul jeung nu bodoh tak kitu Pak. Siap teh kitu ngomongna. Siap teh. Rada tengenahan ujungna nya. On kieu mah mangga Pak abi ti payun enakeun teh kitu. Da cek Quran mah teh kitu, ujungna aya hampuranya abi moal gaul jeung nu bodoh. Siap teh kitu. Siap. Kudu kitu. Siap. Eta Quran kieu. Itu katakan ya bener kan aya hampura urang moal gaul jeung anu bodoh. Siap teh kitu. Nah berarti lamun orang teu ngomong gitu teh urang teh masih levelna solehnya soleh pan nggak mau dari aya ancaman berat tuh Bu. Iya contohan deui Bapak Ibu Rasulullah 0 sampai 40 tahun ada yang nggak nyela nggak ada. Sok baca sejarahna dipuji sampai musuhnya aja berkata al-amin orang terpercaya sampai Abu Lahab aja menikahkan anaknya. Gak ada satupun riwayat Rasulullah dicaci maki, Rasul diancam, gak ada Pak. Keren. 40 tahun. Tatkala Allah kemudian mengangkat Muhammad menjadi Rasul dan udah beberapa lama dan turun ayatnya Asuro turun. Kumaha cenah kok? Asuro mohon maaf. Maka dia turun berkata Muhammad beri peringatan kepada keluargamu. Mulai. Langsung Rasulullah Bani Fihr kumpul semuanya. Bani Hasim kumpul, Bani Adi kumpul. Tahu nggak kalau di belakang kalian ada musuh? Kalian mau percaya nggak? Aku percaya kepada Muhammad. Engkau tidak pernah berdusta. Atur nuhun. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah. Fatimah, jaga diri kalian. Aku tidak sanggup membantu kalian di akhirat. Abbas, gitu. Apa di tukang ngobrolna? Tabaraka ya Muhammad. Cilaka anjeun Muhammad ngumpul kami seperti ini sugan teh naon balik kabeh Utbah. Ulang Utbah dan Utaibah dan dia di rumah berkata Abu Lahab kepalamu dan kepalaku haram ketika masih menikah anak Muhammad ceraikeun ayeuna keneh didinya Pak mulai ber tah eta muslih teh halo muslih mah gitu siap tingkatan muslih Allah cinta muslih itu ada ancaman. Kenapa ada ancaman? Karena sudah memulai nahi munkar. Orang yang sudah memulai nahi munkar maka banyak ancaman. Katos Bapak Ibu jelas. Bapak seueur ngagenggereuhkeun mah loba nu teresepeun. Ketika Bapak enak ngong adan ka masjid moal ngagenggereuhkeun tah. Keren. Soleh-soleh teuing eta jalminya, soleh-soleh teuing, leumpang aya nu gapleh caram. Bari aja ke masjid moal Pak. Aing we atuh. Gitu. Jelasnya sip. Dan mohon maaf Bapak Ibu, silaturahim mah identikna dengan muslih bukan dengan soleh. Jadi silaturahim mah identikna ge dengan muslih bukan dengan soleh. Paham? Apa contohnya? Lihat Pak. Silaturahim itu bukan memberi kebaikan kepada yang baik, tapi memberikan kebaikan kepada yang jahat. Eta silaturahim mah. Berarti naon? Muslih kartos teh berbuat kebaikan kanu baik mah namina soleh. Berbuat kebaikan kepada yang tidak suka muslih. Siap. Ulah diberes eta mah tuman lieur. Rasul mah teu kitu berean. Pang doakeun. Berat Pak? Ya, yeah, sekerapnya orang loncat lah.
Tah, tingali. Seseorang yang menyambung tali silaturahim itu bukan seorang yang membalas kebaikan dengan kebaikan tuh. Ibu lawan ibu masjid Mamul Ka'bi ageng teh pahalana. Teu be aja. Kenapa be aja? Abi na ge teu pernah heureuy ka ibu. Teu pernah menganiaya ibu. Tapi lawan ibu ku abi diheureyan wae, dianiaya wae, didolimi wae. Terus kita ngasih makanan terus kepada orang itu, tah eta yang disebut muslimah, itulah yang disebut silaturahim. Supaya kita orang teh ngajarkeun baik teh, mudah-mudahan dia ikut baik juga. Tah eta beratna teh namina ngalawan arus. Halo, bapak kunaon repek siksa kubur atuh ganti. Siapnya orang bahasa sekedap. Nah bapak ibu ini perintahnya. Ini ayat yang suka dipakai di bubuka ceramah. Ini suka dipakai. Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayuhan nasu. Ayat itu kan ya seringnya. Ya ayuhan nasu taku robbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa kemudian min nafsi wahidah wa khalaqa minha zaujaha wa ba'sa minhuma rijalan katsira wa nisaa. Terus wattaqul halladzi tasaaluna bihi wal arham. Kemudian innallaha kana, kemudian alaikum raqiba. Tinggal ibu. Wahai sekalian manusia, bertakwalah anjeun ka Allah. Ieu teh Bu ayat yang suka dipakai untuk ceramah pernikahan juga. Modal pernikahan teh ieu. Lamun pernikahan di modalan aku takwa, ketika dia senang pasti dia akan bersyukur. Ketika dia jatuh maka dia akan bersabar. Itulah modalnya takwa. Tah modal pernikahan mah takwa. Tuh. Sesungguhnya Allah pertama kali menciptakan itu sendirian, Adam. Kemudian Allah menciptakan pasangan zauz. Zaujah. Zaujah itu diambil kata zauj. Zauj ini Bapak Ibu satu pasang yang tidak sempurna yang akan saling melengkapi satu sama lainnya. Gitu Pak zauj mah. Ibu si ayah punya kelebihan tuh. Naon kelebihannya? Berat badan. Iya kan kelebihan berat badan. Apa kekurangannya? Kaera. Ibu si ayah punya kelebihan? Punya. Apa kelebihannya? Ayah mah pinter. Akui atuh. Suami ibu pinter teh? Akui. Pinter teh? Oke siap. Tapi naruas. Cung anu nikahna katipu. Cung anu katipu. Ustad abi katipunya berarti si ayah teh pinter. Mas beres. Ibuna naon? Katipu. Nu pinter teh si ayah pinter atau ibu nu bodoh? Nah ibu mohon maaf ya. Si ayah pinter teh? Akui pinter teh? Pinter. Tapi ayah punya kekurangan ceroboh. Itu ya akui. Si ibu teliti teh? Teliti. Duit leungit hiji ge apal. Akui teh? Akui. Tapi aya kelemahanna telat. Lelet. Bu, cepat atuh. Katanya mau ke undangan. Iya. Lihat suami. Pakai baju beres. Bu, cepat atuh. Bentar ya. Bentar ya. Sebentarnya ibu suami beres umroh teh. Suami geus awak geus sai geus dibotakan kabeh ieu masih ngoprek-ngoprek halis keneh kieu teh. Sebentarnya ibu lelet teh Bu. Nah itu. Makanya ibu ketika menikah teh saling memberi atau saling menyayangi? Saling menerima ya. Percaya pernikahan mah saling memberi atau saling menyayangi? Saling menerima.
baca we surat An-Nisa cek Allah mah apabila ada perangai istrimu yang tidak sesuai maka bersabarlah. Ai bersabar naon? Narima. Ai bapak pas nikah ketika orang tua kapungkur, aku nikahkan anakku kepadamu. Bapak naon nyebutna? Aku menerimanya qabil tu. Berarti naon? Aku menerima. Makanya apapun yang terjadi tampi daku urang geus dinikah tampi mangga. Tinggal ke tah keruncingan perbedaan bukan untah bu bener silapnya. Bapak Ibu, aya titik temu antara ibu jeung suami. Aya titik temu ibu jeung suami. Moal aya. Lalaki mah kieu otakna, perempuan mah kieu otakna. Apa yang mempertemukan titiknya? Apa yang ibu teh kikiton teh naon abi teh ngarti eta ya? Apa yang mempertemukan ibu dengan suami supaya jadi sarua? Masalah. Dengan masalah itulah dipertemukan otakna sina sejalan ku masalah. Jadi lamun aya masalah teh eta teh bukan untuk meruncingkan perbedaan, justru supaya otak laki-laki dengan otak perempuan sama memikirkan cik cari solusina tu sarua ayeuna mah. Tah ku masalah. Matak lamun di imah masalah wae eta teh ame ngakurkeun terus eta teh. Ieu percayeun wae nya. Ieu mah kudu kawin deui bener nya. Tuh lanjutkan surat Ar-Ra'd ieu mah kumaha nya tuh tinggali. Dan bertakwalah kamu kepada Allah dengan menggunakan namanya, kamu saling meminta satu sama lain. Lihat ayana. Dan peliharalah lain namina dan pelihara naon? Perintah. Berarti jaga ku kalian hubungan silaturahim. Kartos tuh perintah jaga ku anjeun. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Tuh harap nadi. Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Maksudnya naon bu? Lamun urang ngantep wae, urang teh bakal beunah imasna. Bapak Ibu hati-hatinya, ulah ngomong ke mau urang we aing ieu ngadosana. Enggak Bapak Ibu. Dosa Bapak Ibu itu berefek orang lain. Hati-hati Pak, jangan kira Ustaz orang iya atau nujudina ge. Iya. Hadisna atau Qur'ana apabila Allah telah menurunkan satu ajab nu kena bukan orang yang dolim saja. Artos, berarti nu tidak berdosa kena teh. Oke, saya ambil contoh. Kemarin aja hanya segelintir orang yang bermasalah demo kan besar-besaran. Nu kena imas saha? Anak ibu sekolah libur. Itu tuh nu kena imbasnya kan makanya jaga lisan, jaga akhlak kan itu ketika terus menjadi masalah mah anu teu boga masalah ge kena ini ya tuh. Kemudian Bapak Ibu kenapa kita itu harus menjaga silaturahim? Karena ketika ajab turun Bapak Ibu di akhirat bisa ditanya kenapa kamu diam aja waheula. Iya maksudnya Pak, kenapa kamu teh diam aja ketika ada kemunkaran, ada kemaksiatan, diam wae kamu teh gitu. Nggak boleh Bapak Ibu. Makanya kita tadi dituntut untuk jadi muslih ieu teh. Sip. Lanjutkan deui. Tuh. Siapa yang paling dekat untuk kita perbaiki? Nih. Ibu bapak. Yang kedua karib kerabat, kakak adik. Ieu termasuk dengan memberi. Memberi teh buka ieu heula nu caketela. Tuh, teman sejawat mah jauh teuing. Ibnu Sabil mah mau nonton konser dompet leungit eta teh Bu. Ibnu Sabil orang yang lagi perjalanan. Nah, kemudian tuh hamba sahaya juga sekarang udah tidak ada. Nah, jadi Bapak Ibu tuh, tinggali yang harus kita dahulukan itu ibu bapak, kemudian karib kerabat, baru anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat dulu. Kemudian tetangga yang jauh, kemudian teman sejawat, Ibnu Sabil dan hamba saya. Itulah urutan kita ketika memberi. Makanya Aisyah kan pernah kan membuat sayur gulai. Rasul, siapa yang harus saya bagi ini? Rumah tetanggamu yang dekat rumah dengan pintu rumahmu tuh eta heula. Pan eta nu ngambuhan angseuna ge. Aduh seungitnya nuhun Bu, saya tos ngambuhan mah saya salibur. Berean lain.
Itu maksudnya. Ini ya, orang tuh. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya kepada orang miskin. Bapak Ibu punten sedapnya. Di zaman Rasul Bapak Ibu itu hanya 3 ayat cek para ulama mah. Hanya 3 ayat yang tidak merata diamalkan, bukan tidak diamalkan Pak, merata dari 6.000 lebih. Hanya 3. Yang pertama yaitu pembagian waris. Bapak Ibu kan ngabagian waris, itu tiba-tiba ada orang, dulur orang ngetrok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu ngariung di lebat teh. Nuju naon? Iya dia ngabagi waris. Berean gitu. Sohi, Quran ieu mah atuh Anisa. Assalamualaikum nuju naon? Henteu nuju naon. itu Quran loh Anisa itu. Yang kedua, yang tidak merata diamalkan itu anak masuk kamar ibunya. Karena zaman Rasul kan tidak semua orang kaya dan tidak semua kamar itu pakai pintu. Ayeuna pakai hordeng ngungkul, si anaknya begitu. Nah itu kata Quran, hati-hati kalau ada anak yang mau masuk kamar ibunya itu udah izin dulu dina 3 waktu. Terus Isya, kemudian sebelum subuh dan tengah hari. Tak kudu izin yang gitu, tapi tidak merata diamalkan karena tidak semua rumahnya ada, si kamarnya ada pintu. Yang keempat, yang ketiga bab tentang kepemimpinan dan mau mungkin jadi presiden KB. Itu hanya 3 Pak. Bapak dari Quran yang 6.000 lebih, berapa ayat yang sudah diamalkan? Ayah karena 5.000 tuh, atau 6.000 ya, atau 6.000. Bapak Ibu mah nu aya age dilengitkeun. Ya mah Bapak Ibu borbor diamalkan nu hiji ge dilengitkeun naon? Poligami. Ku ieu dilengitkeun kan awas aya coba poligami urang gantung tah kelaminnya geus ngancam. Tuh. Ada keungnya ulahnya. Terus lanjutkeun nih Pak. Itu Bapak Ibu ya, jadi anu kedah dibagi mah pang caketna heula. Apalagi Bapak Ibu aya hadis kan 1 dinar yang engkau berikan kepada istrimu lebih baik daripada 1 dinar yang engkau berikan kepada jalan Allah. Nah, catat. Ibu penting ke Ibu. 1 dinar yang engkau berikan kepada istrimu itu lebih baik daripada 1 dinar yang engkau berikan di jalan Allah. Berarti istri lebih utama teu? Lebih utama. Catat penting ya Maya. Ayah tah cek Ustaz Rahmat. Ayah teh kudu baik. Si ayah teh milu ngaji. Ayah punya cek Ustaz Rahmat nu kadua. Istri yang soleh mah yang taat cicing ngomong we nya. Terus Ibu tuh lanjut. Ibu hoyong teu ka surga tanpa hisab. Hoyong oke. Hoyong teu hisab dana ringan. Oke. Salat malam. Tuh tinggali. Wahai manusia, tebarkan salam. Berilah makan, sambunglah tali silaturahim dan sholatlah di malam hari saat manusia tidur, niscaya kalian akan masuk surga dalam kondisi selamat. Kenapa ya kata-kata niscaya kamu akan masuk surga cukup atuh. Tapi kenapa ya kata-kata dengan selamat? Karena ada di akhirat orang yang masuk surga tapi tidak selamat, harus ke neraka dulu. Dan meskipun ke surga ke neraka, tapi di belakangnya babak belur ketika menyeberangi sirat. Iya mah aya nu secepat kilat, aya nu secepat kedipan mata, aya anu secepat angin, aya anu berjalan yang kencang sekali, ada yang pakai kendaraan. Kumaha Bapak Ibu amalna? Tah ieu atuh. Bangun. Ya, diajar salat tengah malam, lebar. Amin naon Bu, hidup kita tidak akan lama. Itulah amal terbaik kita, salat malam, dicintai ku Allah. Tebarkan salam. Ya. Assalamualaikum damang. Pergi gitu enteng teh. Ibu ngajawab, Waalaikumsalam warahmatullah, dapat 20, wabarakatuh 30. Sahih hadisnya. Apabila kamu dikasih salam, jawablah yang setimpal. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dapat 10 kebaikan kata Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullah,
dapat 20 kebaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh 30 kebaikan. Kan ingat, ini berlaku buat muslim. Apabila non muslim kemudian Bapak Ibu mengucapkan assalamualaikum, maka sepakat. Dan ini pun hadis wa alaika atau wa alaikum tanpa tambahan. Tekenging Pak, haram. Ieu Aisyah kasusna. Aya jalmi ka Rasulullah, assalamualaikum ya Muhammad. Racun ke anjeun, paeh ta anjeun ayeuna. Wah Aisyah ka kupingun, Aisyah nyerca. Kata Rasulullah, enggak usah gitu, udah jawab aja wa alaika keur anjeun oge beres. Beres Aisyah mah keur anjeun oge. Namun Bapak aya non muslim, assalamualaikum bos. Bapak teh ngobrol, waalaikumsalam. Ih, ya Allah Kristus, tadi cokot deui teh baca kitu Pak. Ya geus eta mah. Dari tadi assalamualaikumna cokot deui. Tapi geus data apa ngan naon urang apa si eta masuk kitu, udah we assalamualaikum. Walaika, aya kumaha eta naon kitu. Terus Bapak Ibu aya oge engke aya anu ieu fatwa loh Bu. Jadi hukum belasungkawa kepada kafir yang memusuhi umat Islam dan kafir yang tidak memusuhi umat Islam. Bagaimana orang belasungkawana? Ayat keluar fatwa Pak, fatwa terbaru. Nanti saya akan bedah khusus di yang Sabtu. Jadi fatwa terbaru hari ini. Bagus banget itu. Jadi kayak pernikahan, terus ada juga yang assalamualaikum, terus yang witir, witir itu setelah sholat tahajud ada witir lagi nih orang lain, itu sudah keluar fatwanya. Siapa pelanggaran wae jatuh ka kanu ieu ziarah kubur ka anggota band. Duh ieu mah assalamualaikum ahli kubur. Duh anjeun mah pinarakaan udah rada ya tuh Bapak Ibu ya. Iya keutamaannya tinggal Bapak Ibu, sembahlah Allah, jangan berbuat syirik, dirikanlah sholat, tunaikan zakat, jalinlah tali silaturahim dengan orang tua kerabat, anjeun pasti ke surga eta. Kemudian tuh, siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Bapak Ibu mohon maafnya, kata Rasulullah ya, tinggali. Jangankan Bapak Ibu orang baik, orang yang tidak baik aja, dia menyambung tali silaturahim, maka rezekina melimpah. Eta teh jalmi nu wah Pak buraong ieu mah, tapi anjeunna lamun aya jalmi berean, itu kualu diberean langsung. Orang kafir silaturahim diberean di dunia, tapi akhirat nol. Komo atuh urang mah beriman aya sampereun jaga di akhirat. Ya, tuh. Siapa yang bertakwa udah ini mah. Tanya Bapak Ibu nih. Udah ceritain tadi yang saya cerita dari awal. Allah Azza wa Jalla berfirman, aku adalah Ar-Rahman. Aku menciptakan rahim dan aku mengambilnya dari nama aku. Siapa yang menyambungnya, niscaya aku pun akan menjaga haknya. Dan barang siapa yang memutusnya, aku pun memutus dari dirinya. Ya Bapak Ibu, lamun aya memutuskan silaturahim, maka kata aku pun berlepas, geus moal di aku hamba kami. Termasuk Bapak Ibu istri, kata Rasulullah, lamun minta cerai wae, aku mau pengen cerai gitu, sakumaha ge ibu teh mau cerai sebelum ku suami diiyahkeun mah kartos teh, kecuali ibu ngadep ke pengadilan, hulu namina, tapi bikin heula naonna mas kawinnya, da usah geus eueuh geus ulah curhat. Itu Pak, kan hulu mah kudu dibikin mas kawinna Bu, dibikin mas kawinna. Ibu teh kan kieu, ibu sudah bersuami, tiba-tiba ibu teh nggak nyaman dengan suami teh, terus ibu pengen cerai. Nah ketika pengen cerai itu harus dikembalikan dulu maharnya yang dulu dikasih saya. Ustaz geus kemana mah maharna ge? Ya ibu laporan ke pengadilan, mas kawin yang diberikan oleh suami geus eueuh, cek pengadilan teh saya nawe boga sabaraha sakitu nya sok tebus. Oke, keluar aktena gugat cerai udah diuihkeun Bu. Nah ngan lamun istri ngagugat cerai suami tanpa alasan syar'i, kata Rasulullah, dia diharamkan mencium bau surga. Memutus. Kartos misalnya kieu, ayah abi hayang ngeusan, yang ayah kunaon asa ningli ayah asa jadi rumek wajahnya tah eta Bu. Itu hati-hati. Eueuh alasan syar'i. Karena da dulu mah Arjuna aya teh jadi aya jadi Hanoman. gara-gara kunaon ku acis kan. Ya tuh
Ibu tinggali terus atasnya tadinya tah Bapak Ibu tinggali ya dan handapna Rasul bersabda tidak ada dosa yang Allah kasih cash di dunia. Jadi tidak ada dosa yang Allah kasih cash di dunia. Apa? Satu, doraka kakolot cash di dunia. Nuka dua yaitu dolim. Nuka tiluna memutus tali silaturahim cash di dunia. Walau alam cash nama seperti apa? Apakah mohon maaf hancur karir? Apakah kehuruan? Apakah anak geringan wae? Apakah dia terombang-ambing dalam kesesatan? Walau alam. Yang penting Allah kasih cash di dunia ini dan di akhirat double. Itulah bahaya anak. Sieuna teh kitu. Tuh. Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan balasannya bagi para pelakunya di dunia ini. Berikut dosanya disimpan untuknya nanti di akhirat, berarti double kan? Dunia dapat, akhirat dapat. Siapa itu? Dolim. Yang keduanya memutus tali silaturahim. Ieu nu keung mah. Sip. Tuh 9:30. Panjang. Lihat Bu, engke aya tinggali sedapnya. Sedap. Ya Bapak Ibu, ini panjang banget tuh. Salah kaprah ini di sini ada. Hukumannya ada. Kemudian Bapak Ibu di akhirat juga ada bentuknya. Salah satu bentuk pemutus silaturahim naon Bu? Nginjem hutang teu mayar. Itu kan jadi mutuskan tuh. Bapak Ibu tinggal sedap. Bapak Ibu tinggal lah sedapnya. Orang ambil contoh lah sedap. Tinggal lah sedap. Nah, meski demikian fenomena pemutusan tali silaturahim ini kerap kali terdengar di tengah masyarakat, terutama akhir-akhir ini. Ini ujungnya. Anu mutus silaturahim ini yang paling banyak. Materi, cinta dunia. Geus lah ulah di deketan we si eta mah teu boga duit teh si eta mah. Bu Awi mah kapungkur ngelebetan hiji kajian. Aya khusus anu garelis kabeh kajian. Terus kieu anu teu geulis teu meunang asupna grup. Habis mikir, kok udah bieur. Jadi anu teu geulis teu meunang asupna grup. Bari urang teh apal Bapak Ibu, emang geulis teh sakumaha atuh? Kan geulis mah relatif, non goreng mutlak. Eta sampai ka aya nu kitu abi ke teh bener itu teu meunang asupnya atuh cenah ustaz sing sadar diri we nu butut mah ih keung lah Bu eta tuh. Aya ya. Nah Bapak Ibu ini insyaallah di episode yang akan datang ya baru sampai sini biar ibunya paham ini mas saya bedah lagi tuh. Ini baru 9 dari 48 ya, baru 9 slide dari 48 slide tuh jamnya 9:30 Ibu mohon maaf ya bisi ibuna kaluana diculik paur dan malu lucu-lucuna paurnya terus ya dikadilah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.